connecting dengan mikrofonnya. Ya, terima kasih udah bergabung kembali di platform lainnya. Dan saya ingin lanjutkan dengan share screen dari lecture saya, gitu ya. Kita sudah berada di slide ini, ya. Jadi bagaimana AI itu, Bapak Ibu semua, adik-adik, bagaimana peluang Indonesia? Bagaimana masa depan Indonesia terhadap AI? Satu hal kembali kita lihat bahwa AI itu memang akan menjadi bread and butter daripada apa yang selama ini kita sebut dengan DX, ya, digital transformation. Kecerdasan artifisial yang tentu saja memiliki machine learning, mekanisme deep learning, reinforcement learning, dengan munculnya begitu banyak ya algoritma dan tumbuhnya daya komputasi dari GPU kita, dari supercomputing kita, ditambah lagi dengan sains data, ya, data science. Gitu. Ini ada yang nyoret-nyoret. Cloud dan tentu saja jaringan 5G ya di depan mata kita. Tentu digital transformation itu akan ada di semua sektor pembangunan Indonesia. Tidak ada yang mungkin terlewatkan untuk mengalami proses digitalisasi. Ya, bagi kita masyarakat umum, we are in the digital transformation. Dari pagi kita bangun, lifestyle kita tuh sudah berubah, gitu ya. Dari pagi kita sudah terkoneksi, mungkin dalam tidurnya kita pun sebentar lagi mimpi-mimpi kita akan terkoneksi, ya. Kita sudah bisa melihat hal tersebut, ya. Gitu. Kalau apa yang disebutkan dengan AI chip itu ada di setiap orang, gitu ya. Bahwa di setiap orang itu memiliki virtual assistant, ya, yang terkoneksi dengan virtual assistant yang lain, jadi machine to machine communication. Nah, ini sudah bisa juga kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya, khususnya dalam pemerintahan. Adanya AI mempermudah birokrasi, tugas birokrasi menjadi lebih cepat. Memang kalau ada yang pernah mendengarkan Presiden menyatakan bahwa pegawai negeri itu mau diganti dengan robot, gitu ya. Itu adalah sebenarnya satu pernyataan yang ekstrim kalau tidak dipahami apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden, bahwa AI itu akan membantu pegawai negeri, akan membantu pemerintahan untuk menjalankannya sehingga bisa menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih akurat, lebih murah, lebih efisien, efektif, ubiquitous. Artinya ubiquitous itu anywhere, any place, any device, ya, kita terkoneksi dengan pelayanan publik yang tentu saja akan diawaki oleh AI, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang AI, tentu banyak sekali pemahaman kita, ya. Banyak yang bisa memberikan definisi dari AI tersebut. Tapi dalam konteks apa yang disebutkan oleh Presiden tadi, ya, bahwa memperkuat dan membantu birokrasi, AI yang dimaksudkan di situ adalah AI yang merupakan cognitive technologies, ya, di mana cognitive technologies ini employ such capabilities, gitu, yang selama ini kapabilitas itu hanya ada pada manusia, seperti knowledge, insight, ya, perception ataupun persepsi untuk bisa menyelesaikan
beberapa tugas yang spesifik atau tugas yang secara sempit disebutkan sebagai narrow intelligence gitu. Ya. Misalnya apa? Pekerjaan-pekerjaan rutin, melaksanakan proses penerbitan akte lahir misalnya. Itu kan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh kependudukan dan catatan sipil, mengeluarkan akte lahir selama persyaratannya itu bisa diajukan. Ya. Dan itulah yang sedang terjadi. Ya, proses akte lahir sampai akte mati itu serba digital, ya. Dan karenanya menjadi sebuah upaya untuk membantu peningkatan pelayanan publik. Jadi memang kalau kita bicara AI itu akan sangat luas sekali dan masing-masing negara juga sudah memiliki pemahaman sendiri. Walaupun pada dasarnya kalau dalam perspektifnya kita semua, ya artificial intelligence adalah kecerdasan mesin yang meniru kecerdasan manusia, ya gitu. Dan itu kurang lebih apa yang di-define oleh European Commission, sistem berbasis mesin yang menampilkan perilaku cerdas, ya perilaku cerdas yang merupakan adalah esensi daripada manusia, ya kecerdasan yang memiliki kecerdasan. Tapi basis daripada untuk mendapatkan artificial intelligence menurut European Commission ada 3 hal. Ada data, ada algoritma, dan daya komputasi. Sementara Amerika mengatakan bahwa AI itu adalah sistem berbasis mesin yang dapat untuk serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh manusia, karena AI semestinya membantu manusia, gitu. Apakah itu dia membantu kita melakukan perhitungan pajak, atau AI yang membantu kita untuk menemukan virus COVID-19 di lapang paru kita, gitu ya, di paru-paru kita, ya, atau AI yang membantu untuk menemukan obat-obat baru, drug discovery, ya. Tapi yang tentunya itu adalah tujuan yang diciptakan oleh manusia, gitu ya, membuat prediksi, rekomendasi, dan putusan. Karenanya tidak berlebihan kalau di topik kita pada hari ini menempatkan masa depan, ya, masa depan sebagai perjalanan daripada pemanfaatan dan penguasaan artificial intelligence untuk kita semua, khususnya bagi generasi muda yang nanti akan bekerja bersama-sama dengan intelligent agents tersebut. Nah, kalau saya yang belajar AI sejak tahun 1986 gitu ya, hampir 35 tahun sejak di bangku kuliah S1 di ITB, ya, saya melakukan tugas akhir terkait dengan natural language processing, khususnya dalam machine translation, ya, itu hanya salah satu daripada apa yang kita kenal AI sekarang ini, ya. Kalau NLP itu sudah ada sejak AI itu masih bersifat knowledge base, ya. Sementara sekarang ini kita berada di dalam tahapan yang kita bisa sebutkan sebagai sebuah deep learning dengan artificial neural network, gitu ya, dan daya komputasi besar. Nah, pada saat itu NLP lebih duluan maju dibandingkan computer vision maupun machine learning, ya, karena pada saat itu masih terbatas daya komputasi yang kita, sehingga algoritmanya pun kita sebut dengan rule based AI, gitu ya, AI berbasis pada pengetahuan ataupun production rules, ya, yang harus kita tanamkan, sehingga kalau kita mau melakukan pemrosesan bahasa alami pada saat itu, misalnya menguraikan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, gitu, maka harus ditanamkan unsur-unsur yang terkait dengan gramatikal, ya, tata bahasa, struktur tata bahasa,
baik itu sintaks maupun semantics pada saat itu. Which is completely different dengan AI yang kita temui sekarang di dalam NLP. Kalau kita bicara tentang chatbot ataupun virtual assistant, Hai Alexa, Hai Siri, ya dengan menggunakan speech, bukan lagi dengan teks saja, kita bisa melihat bahwa AI itu memberikan satu injakan untuk melompat, ya, menghasilkan selama kita memiliki creative thinking terkait dengan potensi dari pemanfaatan AI. Nah, saya selanjutnya ingin bicara tentang bagaimana status AI di Indonesia ini. Ya, pada tahun 2020, di mana kita menghadapi pandemi COVID, ya, maka di tengah-tengah berbagai kesulitan tersebut, para stakeholder, para pakar, akademisi, ya juga dari berbagai sektor di pemerintahan, itu membangun National AI Strategi melalui Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial yang dikoordinir oleh BPPT, ya, pada tahun 2020, sehingga pada tahun itu pun, ya, di tengah-tengah kesulitan kita, ya, di Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Bapak Mendristek dengan disaksikan oleh Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu bersama-sama kita meluncurkan Indonesia National AI Strategy, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, dengan topik tema Artificial Intelligence Toward Indonesia 2045. Nah, ini bisa diperoleh melalui, silakan di googling saja gitu ya, aiinnovation.id, ai-innovation.id. Silakan dokumen ini, dokumen Stranas ini bisa Bapak Ibu ataupun adik-adik peroleh, ya. Di sini saya bersama Pak Mendristek, Pak Profesor Bambang Brojonegoro, mengeluarkan yang disebut dengan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, ya, terdiri dari quad helix, ya, pemerakarsanya, ya, terdiri dari seluruh unsur quad helix itu sendiri, ya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada asosiasi profesi ataupun komunitas, juga demikian ada industri, terutama startup, ya, yang ikut mendukung kita semua gitu ya di dalam membangun strategi nasional kecerdasan artifisial. Yang isinya secara ringkas bisa saya sampaikan di sini, bahwa kita membangun fokus area, ya, fokus area ada 4 fokus area, diawali dengan ethics and policy. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang ethical AI, bagaimana sebuah AI itu unbiased terhadap implementasi dari computer vision. Bagaimana face recognition itu unbiased untuk menunjukkan orang hitam itu tidak sama dengan sama gorila misalnya. Kan itu sering ya diceritakan ya. Atau dia punya keberpihakan terhadap suku ataupun ras tersendiri gitu. Ya. Bahwa ethical AI itu dengan memanfaatkan data yang memiliki nilai keterpercayaan itu menghasilkan human centered AI, kecerdasan artifisial yang memang terpusat pada manusianya itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti face recognition yang bias terhadap suku tertentu atau terhadap bahasa tertentu gitu ya. Ya, kalau kita menggunakan voice recognition ataupun face recognition. Kemudian ada AI talent development. Ini merupakan fokus area yang sangat penting karena kita memerlukan jutaan talenta kecerdasan artifisial untuk Indonesia itu bisa bersaing dengan negara lain. Kalau kita bayangkan negara-negara superpower yang sekarang ini memiliki
kelebihan competitive advantage di dalam berbagai bidang teknologi. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka bila kita tidak memiliki talenta, termasuk adik-adik semua yang ada di dalam bisa.ai Academy ini, yang menurut saya harus menjadi bagian daripada barisan kita di dalam memberikan solusi-solusi AI melalui talenta-talenta yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa, memiliki insight, memiliki knowledge, memiliki skills yang terbaik di dalam pengembangan AI. Dan tentu saja tadi disebutkan selain data, ada infrastruktur supercomputing yang kita harus miliki. Ya, bayangkan sendiri Vietnam yang mestinya berada di level di bawah kita gitu ya. Nah, saat ini kenyataannya sudah berada di atas kita. Dengan apa? Dengan AI. Ya, dia berhasil mengembangkan autonomous vehicle yang menggunakan artificial intelligence dan menembus pasar Amerika sekalipun gitu. Dengan berinvestasi pada infrastruktur supercomputing. Ya, sebut sajalah beberapa infrastruktur yang kita kenal ya, di dalam ada Nvidia, ada Huawei, ada IBM dan lain-lain ya. Dan mereka berinvestasi di dalam penyediaan ratusan mungkin ribuan GPU untuk membangun pre-trained model bagi kebutuhan autonomous vehicle-nya itu untuk bisa menembus pemanfaatannya, penggunaannya di Amerika. Ya. Jadi AI itu adalah bagian daripada strategi banyak korporasi, banyak perusahaan-perusahaan untuk bisa memiliki competitive advantage dan menang di dalam persaingan. Dan karenanya di atas itu semua, maka riset dan industrial innovations itu menjadi hal yang sangat krusial bagi kita untuk kita dalami dan kita pahami betul-betul ya. Nah, saya sendiri tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Korika itu adalah upaya kita untuk mengkolaborasikan riset dan inovasi industri dalam mencapai paling tidak 5 bidang prioritas, walaupun seluruh bidang kehidupan kita itu penting ya, tapi 5 priority areas ini, healthcare, bureaucratic reform, education and research, food security, serta mobility and smart city adalah 5 prioritas ya dari pembangunan nasional kita yang akan mengantarkan Indonesia menuju 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Ya, dan komponen-komponen itulah yang kemudian menyebabkan kita membawa dari upaya sebuah strategi nasional di tahun 2020 hingga saat ini di tahun 2022 ya kita sudah memiliki mengestablish lembaga orkestrasi Korika ini yang secara resmi dibentuk di bulan Agustus ya, tepat pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus. Ya. Nah, ada beberapa pokja yang tentu saja nanti akan sangat dapat dibantu oleh Bapak Ibu semua, rekan-rekan adik-adik mahasiswa dari bisa.ai Academy ini, untuk ikut di dalam kita membicarakan berbagai terobosan-terobosan yang harus kita laksanakan. Ambil contoh, di dalam 2 tahun terakhir ini, ada pokja yang bicara tentang etika, pokja terkait dengan peraturan presiden, kelompok kerja ataupun working group terkait dengan talenta, ya, infrastruktur, dataset,
inovasi. Ini kita juga menghasilkan inovasi yang nanti saya akan ceritakan beberapa inovasi sebagai kasus use cases dari AI di tahun 2020 dan 2021, dan tentu saja kita memiliki namanya AI Innovation Summit ya, yang mana di situ kita memperlombakan hackathon untuk dataset, kita melaksanakan kompetisi juga di dalam publikasi poster terkait dengan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi industri, serta berbagai penelitian yang mungkin dilaksanakan di perguruan tinggi, ya, serta proses sandboxing, ya, yang tahun lalu kita melaksanakan sandbox untuk cargo drone, ya, serta untuk alat kesehatan, tentu saja karena kita menggunakan berbagai alat kesehatan di dalam deteksi COVID-19 khususnya, ya, yang memang sebagian membutuhkan artificial intelligence ya di dalam upaya testing, tracing, dan tracking. Jadi kita tahun ini shifting dari government driven kepada quad helix driven. Harapannya pelaksanaan implementasi AI di Indonesia oleh industri, oleh perguruan tinggi, oleh pemerintah, penggunaan AI di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun dalam pelayanan publik itu tentunya berubah ya, merubah fungsi orkestrasi itu. Fungsi orkestrasi di mana dari sebuah pusat yang ada di pemerintahan ini menjadi sebuah lembaga orkestrasi. Tetap saja di dalam lembaga orkestrasi quad helix ini empat komponen, yaitu pemerintah ya, kemudian industri, akademisi, dan komunitas itu bekerja sama menggerakkan poros korika ya, menggerakkan poros korika ini untuk membawa kita menuju visi Indonesia 2045. Apa yang menjadi dasar-dasar upaya kita di korika ini? Tentu saja sangat bergantung daripada proses kita menyatukan ya, menyatukan ide-ide kreatif yang tentu saja merupakan sebuah proses penciptaan nilai ya, value driven dengan keunggulan Indonesia yang ada di situ ya. Jadi kita siap nih sebenarnya, AI Indonesia ini sanggup nggak melawan AI Singapura misalnya, melawan AI dari kawasan ASEAN sampai kepada AI Indonesia yang merupakan solusi yang siap berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia secara global. Ya. Karena di 7 prinsip utama daripada Korika ini, inclusive collaboration, profesional, transparent, adaptive and agile, grow together, gitu ya, based on value creation. Ya. Value creation menjadi hal yang sangat penting bagi semua stakeholder quad helix ya, supaya kita memiliki win-win solution untuk semuanya. Nah, karenanya sebuah orkestrasi inilah yang harus kita jalankan di dalam proses kita memberikan nilai kepada komunitas, nilai kepada institusi, baik itu kepada pemerintahan, kepada industri, maupun kepada akademi. Kemudian kita memberikan masukan, ya saya kira value to the community gitu ya. Saya kira sangat penting bagaimana melalui orkestrasi Korika ini, apa yang dikembangkan, apa yang dibangun oleh bisa.ai Academy misalnya, itu kemudian memberikan manfaat kepada komunitas secara dalam arti luas gitu. Access to training data, access to standardized training and certification, affordable internship. Tadi saya sampaikan kepada Pak Direktur Pak Octaviano, ya, internship and working opportunities dari para siswa di bisa.ai Academy
di industri-industri yang membutuhkan artificial intelligence itu dapat kita kerjasamakan, kita orkestrasi melalui Corica. Dan 3 program utama inilah yang menurut saya akan menjadi sebuah terobosan penting bagi keberhasilan Corica ini sebagai sebuah perkumpulan yang benar-benar ya bisa menciptakan ekosistem AI, ya sesuai dengan judul yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu AI ekosistem. AI ekosistem itu bisa tercipta bila seluruh stakeholder, ya, apakah pemerintah, industri, komunitas, dan akademisi, ya, itu bisa hand in hand, ya, saling bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk menghasilkan AI talent, AI makers lab, AI innovations, gitu. Ya, yang tentu saja di dalam training, certification, and hiring seperti berbagai institusi pendidikan, organisasi pendidikan, akademik, gitu. Itu akan menjadi supporter dan inisiator yang terbaik gitu untuk melaksanakannya, ya, gitu. Dan selain dari 3 program utama tadi, kita juga memiliki program advokasi, ethics moderation, community engagement, ya, dan kolaborasi, serta annual event yang saya harapkan di tahun 2022 banyak teman-teman dari bisa.ai, ya, untuk ikut dalam partisipasi di dalam AI Innovation Summit yang biasanya dilaksanakan dalam 3 hari dengan berbagai narasumber, ya, dari Quad Helix, ya. Bisa juga diikuti, bisa silakan di googling dan bisa melihat hasil-hasil yang telah kita laksanakan pada saat pertama kali dilaksanakan di tahun 2020, fully online web virtual exhibitions, gitu ya, dengan virtual conference yang menghadirkan pakar-pakar dari segala penjuru dunia. Dan tentu saja secara khusus kita menginginkan talenta-talenta AI Indonesia, ya, untuk bisa menampilkan karyanya di AI Innovation Summit ini. Jadi dalam kita bicara tentang bagaimana merealisasikan 3 program utama, AI Talents, AI Maker Lab, dan AI Innovation ini, bisa kita lihat bersama-sama di sini bahwa seluruh key stakeholders-nya, mulai dari government, startup, academic institutions, professional, lecturers, students, gitu. Ini bisa mendapatkan manfaat, ya, di dalam sebuah lembaga orkestrasi kecerdasan artifisial ini. Apakah dalam bentuk training, dalam bentuk penyiapan talent dan expert, dalam proses certification, gitu ya. Kita sekarang juga sedang bicara dengan Kominfo untuk menggunakan SKKNI, gitu ya, dalam melakukan sertifikasi kepada talenta AI, gitu ya, seperti juga sertifikasi pada bidang-bidang tertentu lainnya, gitu ya. Dan dalam upaya ini pula saya perlu mengingatkan kepada kita semua, gitu ya, bahwa sebuah proses inovasi itu bukan sesuatu yang akan jatuh dari langit, gitu ya. Karena perjalanan dari sebuah inovasi itu, kalau kita ambil ilustrasi dari Iwasaki ini sendiri, itu melewati serangkaian rintangan untuk membawa sebuah produk yang berbasis pada riset dasar, basic research, untuk sampai kepada lautan atau luas yang disebut dengan commercialization. Ya. Dari sebuah startup harus sampai kepada proses upscaling sehingga dia menjadi brand, gitu ya, menjadi brand daripada inovasi itu. Basic research tidak akan bisa menembus pasar, ya, kalau berdasarkan kebutuhan, bila memang kita tidak mempersiapkan apa yang menjadi ide kreatif kita itu, yang biasanya datang dari para mahasiswa,
dari lingkungan akademisi, ya akademik gitu ya, untuk memikirkan sebuah proses discovery of inovatif in essence gitu ya, inovatif materialnya. Jadi dagingnya itu ada di dalam discovery of innovation. Ya. Apa yang akan kita hasilkan? Jadi disitulah kita akan diuji untuk kemudian membawa hasil ide-ide kreatif itu melewati sebuah jurang kematian, kita sebutnya. Jurang kematian inovasi. Karena gagal membawa sebuah proses dari pemikiran kreatif, hasil-hasil riset, untuk sampai kepada sebuah inovasi. Ya. Komersialisasi itu baru akan berhasil, kata banyak para ahli mengatakan bahwa inovasi itu adalah bila hasil-hasil invensi itu ya, dikawinkan dengan komersialisasi, ya, barulah dia menghasilkan apa yang disebut dengan inovasi. Ya. Jadi the Devil's River, the Valley of Death, dan the Darwinian Sea. Ya, di sini viable business established. Ya, mungkin banyak di antara para peserta sekarang ini adalah calon-calon yang akan berlayar ya di Darwinian Sea ini ya dengan pemikiran-pemikiran kreatifnya. Saya meyakini itu ya. Paling tidak kalau bisa kita menciptakan satu di antara seperti sekarang, satu di antara 10 startup itu haruslah bisa berhasil menjadi unicorn misalnya, gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang tanpa presedens ya, bahwa sebuah proses inovasi itu kita akan melewati yang namanya technological readiness level, kita akan sampai kepada innovation readiness level, hingga kepada manufacturing readiness level. Itu dari kacamata seorang insinyur profesional gitu ya, melewati rintangan yang ada, baik itu melewati sungai the Devil's River, lembah kematian the Valley of Death, dan lautan harapan sebenarnya ini ya, lautan harapan untuk berhasil menjadi global brand. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Karenanya kalau ditanya apa yang menjadi tantangan AI di Indonesia, maka kita bisa lihat bahwa setiap stakeholder itu memiliki tantangan tersendiri, ya. Dan kami di Korika berusaha mengilustrasikan tantangan itu, mulai daripada sebuah allocated forum gitu, menuju program mapping, hingga kepada innovation showcase, ya. Opportunity for innovator showing their innovations. Jadi di sini kalau misalnya bisa dari AI dengan talenta-talentanya yang tidak saja tentu saja menghasilkan paper, tapi yang kita harapkan bahwa apa yang dihasilkan oleh akademisi ya dari paper B ya itu sampai kepada innovation showcase. Dan selanjutnya 5 bidang prioritas tadi ya itulah yang nanti akan menjadi challenge bagi kita untuk mengeksplorasi berbagai solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan nasional. Karenanya haruslah berbasis pada kebutuhan, demand driven. Innovation itulah sesungguhnya yang akan diorkestrasi oleh Korika, khususnya innovation dalam artificial intelligence. Nah, saya akan membawa kita semua untuk berpikir dalam 2 hal penting ya terkait dengan bagaimana Korika ini akan mampu memberikan peluang bisnis ya, karena tadi kita bicara peluang dan juga tantangan dalam sebuah ekosistem, maka Korika itu memperluas ruang diskusi dan eksplorasi terkait dengan permasalahan yang dapat diberikan solusinya oleh artificial intelligence. Melalui apa? Melalui networks of networks dari talents,
dari experts, dari service provider, ya, termasuk startup di bidang AI. Karena banyak sekali startup AI itu yang menjadi corporate members daripada Korika, gitu ya. Karena memang di situ kita akan melihat sebuah business matching, bisnis forum yang memberikan peluang kolaborasi bisnis. Demikian juga untuk peluang inovasi model bisnis dalam upaya kita untuk percepatan inovasi AI. Ya. Dan apakah hanya AI yang akan dijadikan solusi? Tentu saja tidak. Ya, saya sebut ini sebagai teknologi ABCD misalnya. Ya, AI, blockchain, cloud, dan data science gitu, disertai dengan kemudahan akses yang sekarang sudah dimiliki secara ubiquitous oleh kita, di mana saja, dengan device apa saja, kita terkoneksi dimanapun kita berada, gitu ya. Nah, ini semua kalau kita melihat perkembangan daripada kemajuan teknologi yang sudah kita gunakan ini, gitu ya, mulai dari web, kemudian cyber security, dari kemudian munculnya masif deployment daripada 4G network, gitu ya, di tahun 2000-an, kemudian data, exploding data, kita masih ingat pada saat-saat awal itu, ditambah lagi dengan kemampuan cloud computing untuk menyediakan platform-platform yang bisa dipakai secara bersama-sama. Maka AI yang muncul kembali ataupun revamping dari AI yang sudah 60-70 tahun yang lalu diawali oleh Marvin Minsky, gitu ya, dan kemudian oleh beberapa pelopornya di Edinburgh, gitu ya, dan kemudian memasuki masa-masa kelamnya di tahun 1960-an, khususnya bagi saya misalnya yang bergerak di dalam penelitian machine translation seperti Google Translate. Ya, dulu itu setiap kali kita ingin menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, secara dengan katakanlah dokumen manual produk dari perusahaan-perusahaan Jepang yang akan memasarkan produknya di Indonesia, dokumennya itu ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia, dan saya merupakan bagian dari pengalaman saya ya untuk membangun machine translation yang sekarang sungguh sudah terasa luar biasa dengan adanya dataset, data korpora, bisa disebutkan dengan daya komputasi serta ketersediaan daripada berbagai algoritma yang sifatnya open source yang bisa kita gunakan. Jadi di bagian akhir ini beberapa hal yang untuk menjawab peluang dan tantangan bagi kita di dalam inovasi industri, kita bisa lihat beberapa contoh yang telah kita hasilkan selama ini. Ya, mungkin sangat dekat kita alami, gitu ya, bahwa chatbot itu sudah berada di dalam proses pelayanan dari banyak usaha, ya, organisasi. Tidak ada yang sebenarnya luput dari chatbot itu, termasuk pemerintah sendiri, gitu. Nah, sehingga sekarang chatbot berkembang menuju kepada virtual assistant, gitu ya, sehingga yang dapat betul-betul memberikan jawaban cerdas, ya, jawaban cerdas berdasarkan pertanyaan dari penggunanya. Ya. Ini kita bisa lihat perkembangan ini, dan banyak sekali yang sekarang ini dalam upaya mengembangkan startup, mengembangkan chatbot 2.0 yang kita sebutkan, karena memiliki kemampuan natural language understanding dan natural language generation, gitu, yang menjadi bagian daripada NLP, natural language processing. Kita juga ketahui juga di tengah-tengah kita menghadapi perubahan new normal, ya, new normal untuk bekerja di masa pandemi yang lalu, kita
bekerja dari rumah, dan sistem pemerintahan pun juga harus bekerja dari rumah. Oleh karenanya kita mulai memanfaatkan presensi online pada saat itu. Face recognition dengan location detection itu kami gunakan di BPPT pada saat itu. Saya menginisiasi proses transformasi ini yang biasanya secara konvensional masih menggunakan fingerprint ya di lokasi-lokasi laboratorium kami di Puspitek Serpong maupun di kantor-kantor lainnya, di laboratorium-laboratorium lainnya ya yang terkait dengan biologi, dengan material, dengan teknologi hankam. Ini selalu menggunakan sebuah sistem. Demikian juga untuk multi-channel customer experience. Ini juga dilaksanakan oleh Bu Ayu dari ITB, seperti halnya tadi chatbot juga. Tapi banyak sekali sekarang startup yang sudah memulai dengan upaya untuk mengenali customer-nya, know your customer KYC, ya, dengan proses sentiment analysis maupun dengan opinion mining, gitu ya, yang biasanya kita gunakan di sosial media, gitu ya. Dan beberapa hal yang menjadi terobosan terkait dengan peluang dan tantangan bagi AI adalah berbagai persoalan yang kita hadapi di dalam misalnya kebencanaan. Ada dua hal use case yang kita kembangkan sejak tahun 2020, yaitu yang saya sebutkan dengan program kecerdasan artifisial yang meliputi penanganan kebencanaan menggunakan AI ataupun kecerdasan artifisial, yaitu PKAPI dan PK Tsunami. Ini adalah salah satu poster awal ya yang membicarakan bagaimana kita mengenali karakteristik hutan kita di saat kemarau, ya, misalnya di Riau, ya, yang memiliki rangkaian dataset real time gitu ya, untuk kemudian digunakan untuk melatih sebuah artificial neural network gitu ya, baik itu dengan menggunakan supervised learning ataupun unsupervised gitu ya, sehingga kemudian menghasilkan sebuah terobosan gitu ya untuk memanfaatkan AI di dalam prediksi ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kenapa ini penting? Karena pada saat ini malah mungkin sampai terakhir di Mandalika sekalipun ya, teknologi modifikasi cuaca itu sangat diperlukan untuk mengatasi ataupun melakukan mitigasi terhadap risiko bencana. Jadi kalau kemarin itu dibilang ada pawang di Mandalika, itu sebenarnya yang terjadi adalah bahwa teknologi modifikasi cuaca dengan memberikan garam, melakukan cloud seeding ya, penyemaian awan dengan garam, itulah yang kemudian bisa menyebabkan proses condensing terhadap hujan itu bisa dipindahkan, ya, dipindahkan. Jadi artinya bukan kita menghentikan hujan, tidak, tapi kita memindahkan hujan supaya terjadi lebih dulu, ya, di tempat yang lain yang tidak kita harapkan berada di lokasi acara. Jadi itulah disebut dengan jumping process. Bagaimana membuat awan yang bergerak ke arah, katakan kalau kita mengatasi banjir di Jakarta ini, maka kita akan mencegat awan-awan yang ada di lautan, di Selat Sunda maupun di Kepulauan Seribu gitu ya, supaya sebelum dia bergerak ke Jakarta, dia akan dicegat dengan pesawat yang menyemai garam agar hujan itu terjadi di lautan, ya. Dan tentu saja harapannya adalah mengurangi dampak hujan dengan intensitas tinggi yang berada di lokasi-lokasi yang penting di Jakarta ini. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Demikian juga untuk kebakaran hutan dan lahan. Kita memerlukan upaya menggunakan machine learning untuk bisa melakukan prediksi, ya, sehingga
kemunculan titik api di lahan-lahan gambut di Riau, kemudian di Jambi, sampai kepada Sumatera Selatan. Saya masih ingat tuh di Asian Games yang kita laksanakan di Jakarta dan Palembang ya beberapa tahun yang lalu, itu proses modifikasi cuaca juga dilaksanakan, tapi belum menggunakan AI. Sehingga kadang-kadang sesudah kita terbang untuk ini, malah kita nggak menemukan awan yang cocok gitu untuk disemai, sehingga efektivitas daripada modifikasi cuaca itu berkurang ya. Nah, karenanya lah kita menggunakan sistem yang baik. Hal yang sama juga dilakukan dengan upaya kita untuk melaksanakan mitigasi risiko terhadap terjadinya tsunami ya. Sejak karena negara kita ini adalah negara di cincin api, sering terjadi gempa, maka dapat memicu tsunami yang akan merusak ya, dan tentu saja menghilangkan banyak nyawa gitu. Karena belajar dari kejadian tsunami di tahun 2004, maka kita memasang berbagai sensor di lautan, baik itu yang merupakan pelampung, kita sebut dengan buoy gitu ya, sensor buoy, ataupun kabel fiber optik yang ditaruh di dasar laut gitu ya, yang dilengkapi dengan sensor pressure sensor gitu, yang bisa membaca ketinggian air laut gitu ya, dan kemudian memberikan warning ya, early warning kepada kita semua, sehingga ada waktu katakanlah 5-10 menit ya, dengan early warning system yang baik gitu ya. Karena biasanya sensor-sensor itu dipasang sekitar 100 km dari pantai gitu ya. Nah, bila itu terbaca dan kemudian prediktifnya itu bisa dilaksanakan oleh AI, maka early warning yang diberikan kepada penduduk yang tinggal di pesisir pantai di seluruh Indonesia itu dapat terlaksana dengan lebih baik dengan bantuan proses predictive modeling dari kecerdasan artifisial. Masih banyak lagi kasus-kasus pemanfaatan use case yang merupakan peluang bagi kita. Kita ingin ada solusi use cases yang dibangun oleh Indonesia untuk Indonesia sendiri, ya. Dan itulah yang akan membangun kemampuan kita, kompetensi kita di dalam kita menghasilkan produk dalam negeri bagi kebutuhan kita, dan mengurangi upaya dari impor berbagai produk yang sebenarnya dapat dikembangkan sendiri oleh industri di dalam negeri. Ya, beberapa kasus pemanfaatan ini ya terdiri dari riset industri dan Hankam, layanan publik dan kesehatan, kota cerdas dan kebencanaan, ketahanan pangan. Ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya, dan merupakan bagian daripada yang membuat kami di Korika itu merasa bahwa Indonesia itu memiliki kesempatan yang luar biasa besar ya untuk menjawab berbagai peluang yang ada gitu. Dan sekaligus mengatasi tantangan kita, the grand challenge of demand driven innovation ya. Inovasi yang dihela oleh kebutuhan. Jadi bukan inovasi yang hanya sekedar ide kreatif gitu, tapi juga inovasi yang memang bersumber daripada kebutuhan dari masyarakat. Katakanlah smart transportation atau smart mobility atau smart farming atau smart fisheries gitu. Belum lagi smart mining misalnya, ya. Atau carilah AI, bagaimana untuk AI yang dapat memprediksi harga minyak goreng dengan upaya mengetahui berapa sih kapasitas prediktif terkait dengan kelapa sawit misalnya. Ya. Jadi big data untuk statistik misalnya. Tadi di industri maritim dan big data, bagaimana kemampuan kita mengetahui tentang
perahu-perahu nelayan ataupun kapal-kapal nelayan dan berapa jumlah ikan yang ditangkap sebagai sebuah negara agromaritim ya bagi kita. Ya, demikian juga untuk kebencanaan tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan. Untuk ketahanan pangan demikian juga transformasi pertanian dengan artificial intelligence, ini juga beberapa ilustrasi yang sudah dikembangkan di tahun 2021 dan saya mengharapkan kita akan terus berpikir semakin keras gitu ya untuk menghasilkan berbagai inovasi-inovasi use case yang akan menjadi kebanggaan dari Indonesia, dan Korika tentu saja akan menjadi bagian daripada Bapak Ibu semua di dalam melakukan orkestrasi pemanfaatan kecerdasan artifisial. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya akan stop share. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyampaian lecture saya pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung di dalam bisa.ai Academy ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hamam atas paparannya, luar biasa. Saya sendiri menjadi banyak inspirasi dan insight yang bisa didapatkan. Ya, mungkin untuk terima kasih Prof. Hamam. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa MSIB Bisa AI, jika ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau bisa melalui public chat. Nanti saya akan pilihkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Prof. Hamam. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin sedikit Prof dari saya ada sedikit pertanyaan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Hamam bahwa Korika menjadi wadah baik bagi industri, pemerintah, akademisi, community, dan lain sebagainya, mungkin pentahelix ya Prof. Kemudian untuk tujuannya tadi untuk menuju visi Indonesia 2045. Dan juga telah dijelaskan use case kecerdasan artifisial yang tadi dijelaskan juga luar biasa banyak dan sudah diimplementasikan oleh Korika dan partner. Dan kita juga dapat berkontribusi di dalamnya. Audiens yang saat ini mengikuti webinar ini rata-rata adalah dari mahasiswa MSIB Kampus Merdeka yang mungkin nanti tertarik untuk join di Korika untuk kontribusi di bidang keilmuannya. Kira-kira bagaimana untuk dapat bergabung di Korika, langkah-langkahnya mungkin Prof. Terima kasih. Ya, saya terima kasih banyak pertanyaan yang sangat tepat gitu ya. Untuk bergabung dengan Korika bisa dilihat ke website korika.id gitu. Korika.id ini saya sudah ketik di sana. Di situ ada formulir registrasi. Nanti dari situ kita akan invite juga Bapak Ibu ke dalam grup diskusi di WhatsApp maupun di Telegram gitu ya. Dan kita akan mengajak Bapak Ibu semua untuk terlibat di dalam kelompok kerja yang memang menjadi sasaran daripada kegiatan perkumpulan di tahun 2022 ini, yaitu di dalam working group serta di special interest group ya gitu. Nah, korika.id ini adalah open organization. Tadi saya sudah sebutkan dia open, merupakan platform terbuka untuk bersinergi, dan sehingga sangat baik sekali Pak Oktaf kalau misalnya teman-teman yang sudah memang di tahapan studi S2 itu ya, menggalang ide-ide pemikirannya di sini. Saya mau misalnya ide itu seperti kalau kita menghadapi tantangan bersama gitu ya, tantangan bersama. Saya mencontohkan kegiatan di tahun 2020-2021 pada saat saya memimpin BPPT itu bukan berbicara tentang drone saja gitu ya, tetapi
kita berbicara tentang banyak hal. Ada 8 bidang fokus teknologi. Dan masing-masing dari bidang fokus teknologi itu membutuhkan implementasi daripada kecerdasan artifisial. Secara khusus, saya pada saat memulai Stranas AI di tahun 2020, kita juga menghadapi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana AI pada saat itu bisa membantu testing, tracing, dan tracking. Karena pada saat itu 3T itu adalah hal yang sungguh luar biasa ya. Mungkin sudah berbeda dengan kondisi kita saat ini. Tetapi pada saat kita masih, katakanlah masih sangat awam gitu ya terhadap virus SARS-CoV-2 ini ya. Bisa terbayang pada saat kita di lockdown dan lain-lain. Terus kemudian saya bertanya pada saat itu, apakah mungkin AI ini membantu menemukan cara yang terbaik gitu untuk mendeteksi COVID-19. Ternyata sesudah kita lihat negara-negara menghasilkan solusi AI untuk melihat atau memprediksi adanya COVID-19 di paru-paru seseorang melalui citra medis X-ray dan kemudian melalui CT scan. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya AI bisa mempercepat gitu ya sebagai bagian dari komplementari daripada upaya kita untuk testing tracing. Pada saat itu kita masih membayangkan bahwa PCR tes itu butuh waktu 1 minggu ya kalau nggak salah ya, karena masih terbatasnya lab yang mampu melaksanakan PCR testing. Ya, kita masih sangat awam, betul itu. Kita harus belajar banyak gitu ya terkait dengan kemampuan kita dengan antibodi, dengan antigen yang sekarang mungkin sudah dianggap biasa saja gitu ya. Tetapi pada saat itu we are still lagging gitu pada saat itu. Tapi dengan kita bekerja sama dalam satu ekosistem, kemudian saya bisa melihat bahwa ternyata ekosistem itulah yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi. Bukan 1 atau 2 orang, tapi ekosistem yang melahirkan. Ya, karena apa? Karena di dalam konsorsium riset dan inovasi penanganan COVID-19 yang ingin membantu Satgas COVID-19 yang ada di BNPB, ya Ristek pada saat itu membangun konsorsium riset. BPPT kemudian membangun Task Force Riset Inovasi COVID-19 yang menghasilkan 5 jenis kategori task force gitu. Jadi begitu Pak Octav, ekosistem itulah yang harus kita bangun ya, sehingga kemudian inovasi itu akan lahir. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Habibie sebagai founder BPPT, Bapak teknologi kita, bermula di akhir, ya, bermula di akhir dan berakhir di awal. Itu sungguh terasa sangat dekat dengan apa yang kita lakukan di dalam ekosistem. Bermula di akhir artinya akhirnya itu adalah sebuah kebutuhan, ada demand driven gitu. Ya, bermulalah di akhir itu, karena di akhir itu adalah pemanfaatan sebuah teknologi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan hasil dari invensi dan inovasi gitu untuk masyarakat. Kemudian dialah yang akan menggerakkan sebuah ekosistem inovasi untuk menghasilkan produk itu. Jadi silakan kunjungi korika.id gitu, di situ bisa mendaftar. Saya juga bisa memposting di sini untuk bergabung di websitenya, maaf bukan websitenya Korika, untuk mendownload sebentar. Untuk mendownload dokumen strategi nasional, ya. Untuk mendownload dokumen strategi nasional melalui website, saya ketik di chat.
Domain Stranas, AI itu bisa diambil di ai-innovation.id. Ya. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi, buat Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan dari MSI Babies AI Academy, silakan bisa untuk daftar di Korika ID/registrasi untuk bergabung di Korika. Saya sendiri pun sudah bergabung, Prof, dan fokusnya di infra. Jadi, mudah-mudahan ada kesempatan untuk membantu di bidang infra. Kemudian juga di sini mungkin sedikit cerita, Prof, terkait dengan MSIB-nya Bisa AI Academy. Jadi di sini luaran yang dihasilkan harapannya adalah teman-teman mahasiswa 383 mahasiswa bisa semuanya mendirikan digital startup berbasis kecerdasan artifisial. Jadi saat ini kita pun ada program namanya AI-creation.id. Oke. Ini sekarang sudah masuk ke batch kedua, Prof. Kalau kembarannya dari AI-innovation.id itu ya, bagus. Jadi lebih ke apa? Kalau batch yang pertama kemarin kita dengan Huawei Cloud Indonesia kita menghasilkan 10 startup baru berbasis AI dan salah satunya ini sudah ada startup AI yang sudah jalan, Prof, yang kita bantu. Yaitu di centralai.id. Nah, harapannya 383 mahasiswa ini bisa semuanya membangun digital startup baru berbasis kecerdasan artifisial. Dan nanti mungkin jalannya jika melalui Korika itu bisa lebih baik gitu, Prof. Seperti itu. Ya, nanti saya akan share AI-creation.id ini kepada teman-teman di Korika. Mungkin bisa menjadi bagian daripada scouting ya. Scouting daripada dari talenta AI yang bisa masuk di dalam upaya Grand Challenge untuk menemukan ini. Katakanlah ada Grand Challenge misalnya dari Kementerian Pertahanan gitu ya, AI for defense gitu, for cyber defense misalnya gitu. Bagaimana caranya kita ini ya harus kita mendatangkan satu ekosistem ke sana gitu ya, ekosistem yang terdiri dari berbagai pihak untuk menemukan solusi terhadap kebutuhan AI. Apakah itu di dalam upaya kita mengembangkan cyber defense atau mengembangkan keseluruhan aspek pertahanan dan keamanan, misalnya di situ melaksanakan C4ISR ya, communication, computer, control, kemudian intelligence, surveillance, dan reconnaissance gitu ya. Nah itu sekarang menjadi kecenderungan bagaimana menyiapkan strategi perang di masa sekarang, asymmetric warfare gitu, dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi akan sangat luar biasa menurut saya kalau poros orkestrasi itu bisa kita putar bersama-sama sehingga menghasilkan kecepatan untuk memberikan solusi-solusi kepada berbagai pihak stakeholder yang ada di negara kita. Seperti itu. Baik, terima kasih, Prof. Jadi use case-nya ya yang mungkin perlu menyesuaikan juga, Prof. Ya. Baik. Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Saya coba bacakan, Prof. Saya pilih pertanyaan yang related. Ini ada yang ingin bertanya mengenai perjalanan Prof ketika membangun Korika. Karena di sini rata-rata juga ini ya ingin membangun digital startup. Nah, bagaimana mungkin tantangan terbesar yang dilalui Prof Hamam ketika membangun Korika dan menjaga mungkin agar Korika ini bisa terus jalan sesuai dengan visinya, seperti itu. Ya, ya. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin
saya bisa bercerita sambil saya menampilkan slide juga yang tadi sudah saya tampilkan gitu ya. Pada saat kita memberikan pertanyaan apakah Indonesia itu sudah siap belum untuk berbicara tentang AI dibandingkan negara-negara lain. Sementara kita melihat begitu banyak kejadian bahwa kita itu kalah bersaing di dalam katakanlah menciptakan sebuah sistem yang tanggap terhadap perkembangan teknologi. Ya, jadi bagaimana sebenarnya upaya kita membangun ekosistem itu yang jadi pertanyaan. Nah, saya akan cerita sedikit tentang sejarah terbentuknya Korika ini. Ya. Jadi pada saat saya mendapatkan amanah sebagai kepala BPPT di tahun 2019, ya, di awal tahun 2019, dan kemudian pada saat itu kita ketahui bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik ya yang sudah berwujud kepada peraturan presiden Perpres 95 tahun 2018 ya. Itu mengatakan bahwa BPPT haruslah menjadi lembaga yang bisa memberikan kajian-kajian terkait dengan knowledge management system maupun terkait dengan AI, pemanfaatan AI di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun e-government. Nah, di 2019 itu, pada saat kita melihat kepada peraturan ataupun legal standing ataupun legal formal ya daripada AI, kita nggak ada, tidak bisa mengacu kepada satu dokumen pun sekalipun gitu pada saat itu. Tidak ada dokumen yang bisa kita jadikan acuan. Oleh karenanya, masa kita mengacu kepada dokumen strategi dari Eropa atau strategi dari Amerika atau dari China atau dari manapun ya gitu. Pada saat itu sudah ada strategi. Nah, karenanya saya kemudian merasa ada tantangan untuk sebenarnya dalam melaksanakan AI untuk electronic government, karena kita tentunya sudah tahu electronic government itu juga seperti reinvent the wheel ya, udah ada 3 dekade yang lalu tentang literasi pemerintahan digital. Tapi sampai sekarang setelah 30 tahun undang-undang sudah ada undang-undang ITE gitu ya. Tapi kita belum punya legal formal terhadap sebuah dokumen. Maka kemudian kita menghasilkan dokumen strategi nasional yang kemudian diikuti ya di 10 Agustus tadi kan saya sudah informasikan bahwa kita sudah luncurkan pada saat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ya, yang di sini ya, gitu. Yang mana kemudian dari kondisi itu, kalau kita lihat nih, strategi nasional kecerdasan artifisial ini di sini ada APIK, ada IAIS mewakili komunitas, ada INAPR, Indonesia Patent Recognition di situ ya. Kemudian dari sisi pemerintahan dan dari sekian banyak akademisi, ini kemudian bisa bersama-sama membangun dokumen strategi nasional kecerdasan artifisial itu. Nah, tapi dokumen ini tidak bisa kita jadikan hanya sekedar sebuah dokumen. Kita yang menginginkan bahwa dokumen ini harus ada yang mengimplementasikan. Ya, alhamdulillah sebelum saya itu selesai sebagai kepala BPPT, karena pada bulan September 2021 itu dilakukan proses integrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya, yang berarti juga BPPT itu
berakhir secara struktural, kita masih sempat mengimplementasikannya itu melalui kendaraan Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial ataupun PIKA, ya, yang kemudian menjadi unsur yang membridging terbentuknya lembaga orkestrasi Korika ini, yang tentu saja kita harapkan nanti akan menjadi dominan hub gitu ya, dominan hub, kita menyebutnya hub gitu, yang bisa menghubungkan, yang bisa merekatkan, yang bisa mengharmonisasikan ya berbagai kepentingan-kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan, tentu saja Quad Helix tadi di dalam membangun Korika ini. Nah, alhamdulillah di Agustus 2021 Korika itu terbentuk dengan unsur Quad Helix saya sebutkan, dan saat ini sedang dalam proses membangun kepengurusan yang lebih lengkap, yang sehingga seluruh program-program Korika itu dapat berjalan. Di dalam Korika itu sendiri ada anggota Senat gitu ya, sebagai anggota yang memang menentukan arah kebijakan daripada Korika. Jadi anggota Senat ini terdiri kembali lagi dari Quad Helix, dari perguruan tinggi, dari para rektor perguruan tinggi, dari pimpinan di kementerian dan lembaga pemerintah, kemudian dari industri, ya, beberapa industri telah mengkonfirmasi untuk bergabung sebagai senat daripada Korika, gitu. Dan tentu saja dari asosiasi profesi, ya, seperti APIK misalnya, atau dari Kadin, dari Persatuan Insinyur Indonesia, khususnya untuk program digitalisasi, itu akan menjadi bagian daripada anggota Senat untuk menjadi penggerak daripada poros orkestrasi Korika. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan tentu saja di dalam program itu ya, kalau kita ingin membangun startup, tadi kan sudah ada AI creation ya, AI-creation.id ya. Saya kira itu sangat sejalan dengan apa yang kita sebut dengan demand driven business model yang diacu oleh Korika. Jadi saya melihat AI creation.id itu inline dengan upaya kami untuk membangun sebuah ekosistem. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan, inovasi terbangun karena kita punya ekosistem. Kalau kita tidak nurturing ya, atau menghidupkan, memupuk ya, mengasuh ya, ekosistem ini, maka upaya-upaya kita untuk melakukan pengembangan solusi terhadap berbagai grand challenge secara nasional itu akan tetap bisa dilakukan, tapi pasti akan memiliki tantangan yang lebih berat lagi gitu ya, dibandingkan kalau kita bekerja sama. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah obat gitu ya, yang meningkatkan imunitas dari tubuh kita misalnya, bila kita tidak mengajak kolaborasi dari ahli-ahli virologi, ahli imunologi gitu ya, ahli genomik yang mengerti mengenai DNA, kemudian ahli gizi, ahli pangan, malah pertanian mungkin ya. Itu kita akan orkestrasi itu untuk bisa melakukan drug discovery, dan kita dari yang punya latar belakang machine learning ataupun deep learning bisa menggather dataset dari berbagai bidang-bidang tersebut ya, untuk bisa. Jadi tadi saya sempat melihat pertanyaan, apakah AI itu hanya dikerjakan oleh orang dari IT atau dari elektro? Sama sekali tidak. Kalau orang elektro hanya bekerja sendiri untuk AI ini, saya kira nggak akan jadi sebuah solusi yang sesuai. Jadi di sini
kalau kita mau membangun intelligent agents untuk yang bisa memahami tentang jurisprudensi mengenai hukum, ya kita bekerja sama nanti dengan ahli hukum, karena dia yang mengerti tentang tacit knowledge terkait dengan aturan perundang-undangan misalnya, ya, sehingga kemudian dari data-data yang diberikan oleh ahli hukum itulah kita bisa membangun sebuah arsitektur dan memilih algoritma yang tepat untuk melakukan rekomendasi, ya, ataupun decision super system. Ya, sekarang kita bisa mengenal mengenai di dalam teknik AI itu ada knowledge graph, ya, knowledge graph yang bagi saya kalau yang belajar 30 tahun yang lalu itu sama seperti conceptual dependency network kita sebut, ataupun semantic network gitu, yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, ya. Nah, demikian juga kalau kita bisa membangun knowledge graph untuk berbagai peraturan yang ada di negara kita, maka mungkin undang-undang cipta kerja itu bisa segera kita atasi persoalannya. Kalau dia tidak harmonis antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, ya, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, maka omnibus law ini bisa diatasi dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial juga. Ya, seperti itu kira-kira jawaban saya dan ilustrasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Prof. Ya, jadi memang dibutuhkan domain expertise dari setiap bidang yang akan diikuti ya Prof ya. Jadi sampelnya di hukum, di healthcare, tidak semuanya adalah yang mengerti mengenai machine learning atau AI tadi. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Marsha Jelita. Ya. Dan juga kalau di pembuatan startup pun di bidang AI, ada yang bidangnya AI hacker, kemudian hustler sama hipster. Jadi tidak semuanya bidangnya teknis, Prof. Iya. Betul. AI hacker, hustler, dan hipster. Ya, baik. Baik, dikarenakan waktunya kita saya mohon maaf juga jam 11 Bapak, harus Ibu. Ada lagi yang lain. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup pertanyaan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Prof. Hamam, Riza atas paparannya dan sharing knowledge pada kita semua. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan MSI Babies AI Academy yang ingin bergabung di Korika, tadi sudah disampaikan arahan dari Prof. Hamam bisa ke link tersebut untuk daftar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih semua Pak Octav dan seluruh Bisa.ai Academy. Terima kasih. Apresiasi yang mendalam untuk kesempatan itu. We'll do it again and I'll see you in Korika ya. Saya sampai ketemu di Korika ya. Bagi semua. Terima kasih banyak Prof. Hamam. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sesi pada pagi hari ini. Untuk sertifikat kehadiran atau sertifikat completion-nya nanti bisa diunduh melalui platform Tampil ID. Jadi nanti silakan join melalui Tampil ID untuk mengunduh sertifikat kehadiran pada sesi pagi hari ini. Baik, kita akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih Prof. Hamam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.